ketemu wong ayu. Oh, tak semangat. Tak semangat lagi. Nang desa beton ketemu wong ayu. Tuku abang diimbui tahu. Umat beton wis padha nupuk, mugi diparingi rahayu. Itu saya ngomong itu harus nunggu 2 tahun loh mas, baru berani ngomong. Karena saya sendiri latar belakangnya aktif di agama saya yang lalu, aktif banget. Jadi pasti dengar saya tiba-tiba kembali ke leluhur atau pindah ke Hindu itu pasti rame banget. Itu sebelumnya orang tua itu dengarnya pertama nggak dari saya, malah dari teman-teman saya yang ada di sekolah. Sesuai dengan janji saya itu diizinkan sama leluhur untuk kembali ke ajaran Dharma. Jadi saya tidak ingin mengecewakan leluhur saya yang sudah membantu saya, mendampingi saya sampai saya bisa memeluk ajaran Hindu. Ini aja saya merasa mimpi. Karena Om Swastiastu, Homulun Basuki Langgeng. Salam Rahayu pemirsa Hindu Channel. Hari ini Hindu Channel tetap berada di Tengger karena kami Hindu Channel mendapatkan informasi terkait dengan keaktifan para pemuda generasi Hindu. Dan menariknya lagi, kita menemukan pemuda yang mungkin nanti ketika pemirsa Hindu Channel menyimak bisa menjadikan sebuah inspirasi. Karena untuk menjalani proses kita dalam kehidupan tidak lepas dari suatu kondisi yang memang tidak memungkinkan, namun kita tetap kuat dan bisa menjalani. Dan hari ini kita sapa bersama dengan Mas Afiski. Rahayu. Kemarin kayaknya ada kegiatan di Dharma Santi Gresik gitu ya. Kemarin saya ngeliat itu kayaknya tampil nyanyi gitu. iya betul sekali. Persiapannya gimana itu? Wah, kalau bicara persiapan itu luar biasa. Ya. Karena kita pertama kali tampil di Dharma Santi Provinsi, yang kebetulan kita dari Pasuruan, Tengger Pelosok. Jadi ya sebenarnya kita dari pemuda Tengger antusias. Pengen menunjukkan yang terbaik. Karena kita pengen menunjukkan itu bahwasanya pemuda Hindu Tengger yang kita dari pelosok kita bisa. Ya, dari situlah itu kita mendapatkan wadah, sekiranya kita bisa menunjukkan. Dari situlah kita pengen tampil menyanyi sekaligus menari. Jadi seperti yang di video atau di YouTube itu jadi tayangkan kan, saya menyanyi dan saya mengajak adik-adik Prada sama adik-adik Pasraman, sekiranya saya tidak ingin tampil sendiri. Bahwasanya maunya mengajak. Iya, pemuda Tengger itu banyak yang berpotensi. Jadi saya mengajak adik-adik Prada sama Pasraman. Sekiranya itulah tujuan saya kenapa mengajak adik-adik Prada, ya karena itu kita harus belajar mulai kecil. Untuk membentuk mulai dari sekarang lah ya. Membangun mental. Sekiranya kita bisa berhadapan dengan orang banyak. Nah, di biasanya panggilnya siapa? Afis. Ya. Di kalau di umat di luar juga Afis dikenalnya. Ya. Kalau nama panjangnya Afiski Arif Ridwan. Ya. Nanti kalau saya manggil Ridwan tetap nengok ya? Boleh. Gitu. Takutnya nanti nggak nengok gitu kan. Nah, menurut Mas Afis, gimana sih kondisi pemuda kita ya di khususnya di Tengger gitu? Selain tadi aktif gitu kan, sebenarnya di sini ini gimana sih gitu. Pemuda Tengger, bicara pemuda Tengger itu saya merasa bangga dan luar biasa bisa menjadi salah satu pemuda yang ada di Tengger ini. Merasa bangga luar biasa karena di Tengger sendiri ini memang mayoritas umat kita Hindu, tapi juga ada umat lain. Tapi solidaritasnya, toleransinya luar biasa, kebersamaannya, persaudaraannya luar biasa. Jadi kita yang sebagai mayoritas di Tengger ini, pemuda Hindu harus mencontohkan sekiranya kita itu bisa merangkul semua gitu. Di sini umat
Hindu Tengger itu jumlahnya sekitar 19.000 sekian, kurang lebih 19.000. Jadi saya sendiri masuk dalam organisasi Pradah, DBK Pradah Kabupaten Pasuruan. Oh, DBK. Kebetulan Tengger yang saya ini Kabupaten Pasuruan. Jadi dari situlah saya kenapa pengen masuk organisasi, karena saya pengen tahu ruang lingkupnya pemuda Hindu Tengger itu seperti apa. Jadi dari situ kita berjalan. Nah, dari situlah misi kita dari DPK Pradah Kabupaten Pasuruan. Sasarannya kita ke Pasraman sama pemuda, karena dari pengalaman saya sendiri itu kalau kita sebagai pemuda ya kita kan ujung tombak. Kalau tombak kita nggak runcing ya gimana gitu. Ya yang penting kita asah dulu. Sekiranya bahasanya kalau perang udah tombak siap. Kita itu sudah siap, sudah runcing, sudah tajam. Jadi sasaran kita ke anak muda sama adik-adik Pasraman. Jadi DPK Pradah Kabupaten Pasuruan itu punya program keliling ke pasraman-pasraman setiap dusun. Jadi dalam waktu 1 minggu sekali. Jadi pas hari libur kan kita kebanyakan di DPK Pradah Kabupaten Pasuruan pelajar. Jadi kita cari waktu yang sekiranya kita luang. Bisa di hari Sabtu sama Minggu gitu. Nah, ini kemarin kan kami dari Hindu Channel datang ke kan baru masuk ke Tengger itu udah khas banget ciri khasnya. Ciri khas yang pertama itu kita lihat kok dingin banget gitu. Nah, setelah itu kok ada lihat kita mungkin umat Hindu atau bukan. Itu kebanyakan ada yang pakai, kalau kita kan udeng blangkon gitu kan, ada yang pakai ciri khas ini ikat kepala. Terus ada pakai ini gitu kan. Nah, kita sempat bertanya ke antar teman aja. Ini apa ya, sampai kita googling juga. Nah, ini sebenarnya kalau menurut Mas Hafiz, apa sih makna sederhananya sebenarnya? Atau memang tradisinya kalau di sini harus menggunakan pakaian seperti ini? Sarung gini ya. Itu sebenarnya ya karena di sini tuh suhunya dingin. Jadi dari zaman dulu kan memang leluhur kita itu memang seperti ini, pakai sarung. Karena apa ya? Salah satu faktornya karena dingin, juga bisa jadikan kebiasaan. Jadi kebiasaan dari masuk tradisi itu ya. Kita pakai sarung ini. Berarti sebenarnya ini dipakai gitu ya? Iya, dipakai untuk menghangatkan diri. Menghangatkan diri. Gitu. Jadi dikenal lah orang-orang Tengger itu kebanyakan kemana-mana pun gak bisa lepas karena kebiasaannya itu memakai sarung. Teladan. Jadi ciri khasnya yang ada di Tengger. Nah, Mas Hafiz, kita lihat bahwa terkait dengan kegiatan Mas Hafiz ini tadi udah disampaikan di awal mengajak anak-anak Pasraman, terus kemudian kegiatan di beberapa hal ngayah, maksudnya ada di beberapa kegiatan keagamaan. Itu sangat aktif sekali. Tidak hanya Mas Hafiz sebenarnya, tapi kan kita sebagai dari Hindu Channel menyoroti ini perlu kayaknya kita mengundang Mas Hafiz. Sebenarnya motivasi apa yang mau dibawa dan pesan apa sebenarnya yang mau dibawa Mas Hafiz mengajak anak-anak muda dan generasi muda? Dari bahasa ngayah tadi ya, kan Masnya sering melihat saya itu kan ada acara Dharma Santi atau apa lomba apa pasti lihat saya. Jadi kenapa saya sering mengikuti kegiatan-kegiatan agama, karena dari situlah saya ingin mencari pengalaman yang sekiranya saya bisa berbagi sama adik-adik saya, teman-teman Pradah semua. Karena di sini saya punya tanggung jawab sebagai anggota DPK Pradah Kabupaten Pasuruan. Jadi saya tidak ingin saya masuk di organisasi tapi saya titip nama saja, saya nggak mau. Jadi dari situlah saya diberi tanggung jawab. Kebetulan saya sebagai pembangun SDM dari pemuda yang ada di Tengger Pasuruan. Sudah tepat berarti. Iya. Jadi dari situlah saya harus bekerja ke lapangan sesuai dengan bidang saya. Ya, disitulah saya tidak ingin titip nama saja. Jadi saya ingin bekerja sesuai dengan kebutuhan pemuda yang ada di Tengger ini. Karena di Tengger ini ya bisa dibilang kan pelosok, jadi kurang ada perhatian. Jadi dari situlah saya masuk ikut Pradah sebagai wadah saya untuk bisa memasuki pemuda-pemuda yang ada di setiap pelosok Tengger. Disitulah motivasi saya, ingin bekerja sama, ingin berbagi ke teman-teman pemuda, ke adik-adik Pasraman. Sekiranya kalau memang kita sudah bisa
menjalankan swadharma kita sebagai umat Hindu atau lingkup Hindu kecil kan, kita sebagai minoritas kan harus siap. Karena apa? Suatu saat kita akan disuguhkan di luar sana sama umat yang lain. Jadi, sekiranya kita sebagai umat Hindu gak kalah-kalah amat lah gitu. Karena apa? Saya ingin banget terjun langsung ke kehidupan sosial dari umat Hindu yang ada di Tengger gitu. Nah sebenarnya Mas Hafiz, ini ada, kalau kita berbicara umat yang di pelosok, dimanapun ada umat kita di pelosok gitu. Nah terus yang pemuda seperti Mas Hafiz yang mau turun dan mau juga mengadakan kegiatan-kegiatan di setiap minggunya, itu tidak mudah sebenarnya Mas, karena gini loh, ya pasti akan ada sebuah harapan bagi teman-teman di sana yang, oh ketika nanti Mas Hafiz hadir, saya mau nanya inilah, saya mau belajar ini. Tapi secara pribadi kita membawa diri kita untuk mengakses ke sana itu tidak terlepas dari transport Mas. Nah, saya tidak mau berbicara pekerjaan Mas itu apa atau dapat uangnya dari mana. Nah, apakah itu sudah dipikirkan dari Mas Hafiz sendiri? Nah itu pasti yang utama. Itu dari kita, dari saya sendiri sama teman-teman yang aktif dalam organisasi Prada pasti dipikirkan itu. Karena kalau kita ke tempat-tempat yang pelosok jauh itu kan pasti membutuhkan transport dan lain sebagainya kan gitu. Jadi itu sudah kami pikirkan, dan Astungkara kami dari teman-teman pemuda itu luar biasa sekali. Jadi kita mandiri. Geraknya itu ya? Geraknya mandiri. Kita mau kemana, program kemana, sudah 1 bulan sebelumnya, 1 minggu sebelumnya sudah kita diskusikan. Sekiranya oh jaraknya jauh, ini pelosok banget, jadi kita persiapkan semua apa yang kita butuhkan. Jadi kayak transport, bahkan kita itu beli hadiah sekiranya adik-adik Pasraman itu seneng. Karena apa? Adik-adik Pasraman itu kalau kedatangan kita itu seneng banget. Nah kadang kalau kita nggak datang ke sana, Pasramannya itu biasanya nggak jalan, jadi nunggu kita. Jadi sekiranya kita dipercaya, di apa ya, ibaratnya diidolakan adik-adik, karena kita kebanyakan kan muda-muda, ya lumayan lah Astungkara kita itu apa ya, diidolakan dalam hal cantik-cantik gitu dari organisasi pada kabupaten. Jadi adik-adik itu seneng gitu diajar sama teman-teman perangkat Kabupaten Pasuruan. Jadi transport kayak hadiah itu kita persiapkan semua, sekiranya apa yang sudah kita bawa ke sana itu bisa kesan untuk adik-adik. Sekiranya kita juga sebagai DPK Prada Kabupaten Pasuruan tidak hanya serta-merta di organisasi saja sudah juga, tapi kita bisa meninggalkan suatu kesan yang bisa diingat adik-adik sama warga yang ada di situ gitu, dari DPK Pasuruan di masa yang saat ini. Nah Mas Hafiz, ini sebenarnya Mas Hafiz pribadi ada nggak sih unek-unek bahkan pertanyaan tentang Hindu? Mungkin apa sih yang ingin ditanyakan tentang Hindu secara pribadi Mas Hafiz kan gitu? Wah itu pasti itu. Secara pribadi saya kan saya masuk organisasi Prada nih, keliling ke masyarakat-masyarakat, terjun langsung gimana ruang lingkupnya umat Hindu yang ada di Tengger ini. Jadi banyak sekali pertanyaan yang ingin saya tanyakan, jadi unek-unek saya. Nah itu mengenai upacara-upacara, kegiatan kan pasti membutuhkan kayak seperti kalau upacara Banten ini itu. Tapi yang saya pertanyakan bukan itu, malah itu kan isinya. Yang saya pertanyakan judulnya dulu. Kan kita sudah tahu tiap hari kita sembahyang, mau Banten, kegiatan berorganisasi, itu sudah kita lakukan sehari-hari kan. Tapi saya sendiri punya unek-unek bahwasannya kita sering membahas isinya dalam agama Hindu, kitab, sloka, apapun itu. Tapi saya sendiri punya unek-unek bahwasanya Hindu itu apa sih? Judulnya. Saya tidak ingin bahas isinya dulu sebelum saya tahu judulnya. Dan yang saya tahu dalam kitab Suci Weda kan nggak ada kata Hindu. Nah kenapa sekarang judulnya Hindu? Nah yang saya tanyakan apa sih Hindu itu? Saya tidak ingin muluk-muluk tanya yang ABCD sebelum saya benar-benar tahu kenapa harus Hindu yang dijadikan nama dalam ajaran kitab Suci Weda. Pada saat itu ada yang jawab?
selama Mas bertanya dengan siapapun, ke adik-adik, ke remaja, ke dewasa, ke sesepuh, ke orang tua. Belum. Itu yang sering saya tanyakan kemana-mana. Dan sebenarnya itulah yang akan menjadikan lemahnya SDM Hindu, atau gimana? Bisa jadi, karena apa? Kebanyakan dari teman-teman saya kan ikut juga organisasi yang lintas agama. Itu pasti dipertanyakan. Soalnya dari umat lain pasti tahu kenapa harus namanya ini itu, kan tahu. Jadi tapi dalam ruang lingkup kita sendiri, umat kita sendiri, 95% saya tanya itu nggak ada yang tahu. Jadi bisa jadi itu jadi kelemahan kita. Karena apa? Kita tiap hari melaksanakan upacara, persembahyangan A, B, C, D, isinya kan itu. Tapi yang sederhana saja judulnya aja kita nggak ngerti. Bahkan orang-orang di luar sana kan kritis luar biasa hebatnya. Makanya kenapa saya sasarannya ke pemuda, ke keliling ke Pasraman, yaitu kita ingin membahas yang sederhana saja yang ada di ajaran agama kita. Nggak perlu mulu-mulu yang jauh-jauh. Karena apa yang dipertanyakan mereka yang di luar sana itu yang kita lakukan sehari-hari. Bukan yang isinya gitu. Kalau seandainya kita yang sederhana saja nggak tahu, kita lakukan sehari-hari nggak tahu, terus ada pertanyaan di luar sana nggak bisa jawab, ya pasti kita akan diremehkan. Bisa jadi ini peluang besar untuk saudara kita juga untuk mempengaruhi generasi kita kan gitu kan. Jadi kalau itu pun terjadi, saya tidak menyalahkan siapapun itu yang sudah menghancurkan tiang kita, ibaratnya serada kita. Saya tidak menyalahkan karena apa? Kita sendiri nggak mau belajar. Tidak membentengi. Nah, yang sering saya lihat ini orang-orang Hindu baru mau belajar kalau Hindu itu dihina. Ada yang dirusak baru rame, story ini itu bijak semua. Kenapa harus nunggu itu gitu? Kita sebagai umat Hindu kan perlu apa ya? Pembinaan, bimbingan itu perlu banget. Karena apa? Kita harus meningkat SDM kita, juga meningkatkan sada kita sekiranya kita bisa kokoh memeluk ajaran agama Hindu. Nah, Mas Hafiz, sebenarnya yang dibutuhkan untuk bimbingan terkait dengan adik-adik kita sebenarnya itu apa sebenarnya? Bimbingan yang seperti apa sih sehingga menjadikan kita itu kuat dan percaya bahwa ketika kita melangkah membawa nama Hindu itu sangat pede gitu. Walaupun tadi ada 900.000 umat Hindu di Tengger. 19.000 umat Hindu di Tengger segitu kan. Nah, itu kan sangat banyak ketika di total keseluruhan. Namun jika satu aja geser itu sangat nampak sekali gitu loh. Nah, bimbingan seperti apa sebenarnya yang diperlukan? Yang diperlukan dari anak-anak kita, adik-adik kita, dari Prada sama anak-anak Pasraman itu, yaitu mereka itu kan kesehariannya dari Senin sampai Sabtu atau kesehariannya kan kumpul dengan anak-anak lain. Pasti itu di sekolah atau dimanapun mereka itu sering mendapatkan pertanyaan. Karena dari umat kita kan pasti, kenapa kok melakukan ini, melakukan itu. Jadi PD-nya mereka sesuai apa yang dipertanyakan ke kami. Saat kami keliling ke pasraman-pasraman, mereka menyampaikan pertanyaan yang diberikan temannya di sekolah. Mereka nggak pede karena apa? Kurang ada pembinaan. Jadi mereka saat ditanya nggak bisa jawab. Jadi kan mereka nggak pede. Oh iya, saya melakukan ini, kenapa saya nggak tahu gitu. Bahkan jangan SD, anak-anak SMA pun juga gitu. Berarti banyak sekali pertanyaan gitu, tapi nggak bisa menjawab. Berarti ada yang di Tengger aja ada yang pedalaman ya? Ada, banyak. Pada saat saya dengar Mas pernah sama teman-teman pernah ke pedalaman itu, katanya bener nggak sih? Ketika kita datang itu semua orang itu ngumpul liatin kita kayak bener-bener bahagia, senang atau gimana? Luar biasa banget. Karena di Tengger ini kan ada yang pelosok banget itu banyak. Jadi dari situlah mungkin karena jarak jangkauannya sulit ditempuh, jadi kurang ada pembinaan sama perhatian. Jadi kita dari DBK Prada Kabupaten Pasuruan punya inisiatif. Sekiranya mereka yang kurang ada pembinaan, perhatian, kita sampai kita datangin. Lah dari situ itu kita datang kayak merasa bahagia, merasa seneng, merasa apa ya? Mereka itu kayak mendapatkan sesuatu, mendapatkan berlian gitu. Nah dari situ kita datang, mungkin dari umat sana itu kesempatan kita datang, jadi yang mereka pikirkan, rasakan, apa yang dilakukan sehari-hari bisa disampaikan ke kita, yang sekiranya apa yang kita bisa kita sampaikan, kita sharing bareng, kita belajar bareng gitu. Walaupun
nggak semua bisa kita sampaikan karena terbatas waktu gitu. Berarti kalau berbicara terbatas waktu, ini di rumah Mas Hafiz ini alamatnya apa? Daerah apa namanya? Ini namanya Desa Mororejo, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Nah, yang paling jauh di pelosok ini daerah paling nggak berapa jam untuk tempuh ke sana? Ini namanya ada yang namanya itu Dusun Keduwung. Desa Keduwung itu masuk Kabupaten Puspo. Itu jauh banget, itu bisa sampai 5 jam. 5 jam. 5 jam. Berarti dari tempat Mas ini ke pelosoknya masih ada 5 jam. Masih ada 5 jam. Nah, itu menjadi medannya itu luar biasa, Mas. Itu bukan jalan yang seperti apa yang ya. bayangkan yang enak. Itu batu-batu. Yeah. Jalannya itu kayaknya di desanya itu jauh pasar, jauh keramaian, jauh mana-mana. Jadi kayak ya udah, itu desa terus kelilingnya itu ya itu udah, umat kita, itu umat Hindu. Iya, dan itu mayoritas umat kita. Itu kan sayang kalau nggak kita perhatikan. Ya. Kasihan. Nah, jadi apapun yang tadi Mas Hafizki sampaikan terkait dengan semangat Mas untuk generasi Hindu dan menjadi pemuda, saya melihat sesuatu hal yang membuat tergugah bagi pribadi saya, dan mungkin ini akan menjadi juga motivasi para pemirsa Hindu Channel. Ada sebuah kehidupan yang perjalanan lika-liku yang sampai sekarang sedang proses menjalani. Nah, apalagi Mas tadi semangat menunjukkan kata Hindu sebenarnya. Nah, apa yang dibalik dari Mas ini? Sebenarnya saya tidak mau menyampaikan ini karena akan membuat nanti Mas Hafiz itu tersinggung dengan hal itu, karena itu kan pribadi Mas Hafiz gitu ya, kan. Nah, menuju ke Hindu ini kok bisa gitu? Dari tadi kan dari awal saya kenapa kok di Hindu kayak luar biasa gitu ya, kesana ikut, ada acara ikut, ada organisasi ikut, seperti apa yang disampaikan dari Mas Miko tadi, kok Mas Hafiz kok kelihatan di mana-mana ya setiap ada kegiatan, makanya Mas Miko kan sampai mengundang saya seperti ini. Ya. Sebenarnya di sini saya itu memeluk agama Hindu itu masih dapat 3 tahun. Baru 3 tahun. Baru 3 tahun. Nah, dalam waktu 3 tahun ini luar biasa sekali lika-likunya perjalanan, luar biasa. Tidak apa ya, saya itu kalau bicara ini kayak gimana ya? Kenapa saya mengikut sertakan adik-adik Pasraman? Setiap saya tampil bernyanyi di kegiatan apa-apa ngajak adik-adik Pasraman, ngajak adik-adik berada, karena dari perjalanan saya untuk ke Hindu ini luar biasa, karena saya sendiri kan umat baru. Sebelum saya memeluk Hindu kan luar biasa sekali itu di luar sana. Apa yang sekiranya saya dapatkan di luar sana tentang Hindu, bahkan saya bukan katanya ini, katanya itu, dari mana, enggak. Kan saya sendiri yang mendengarkan itu dan mendapatkan itu, dan saya tidak berani menyampaikan itu. Jadi sasaran saya harus menggembleng anak muda. Karena sebagai seradanya harus kuat. Dari situ kan kita akan dihadapkan dengan lingkungan-lingkungan yang sekiranya itu nggak semua itu kita bisa menghadapi itu. Contohnya kita sekarang di Tengger mayoritas beragama Hindu. Toh nanti kita kalau memang pengen sekolah di luar sana, kita kan pasti harus siap apa yang harus kita bawa di Tengger ini ke sana. Jadi pasti banyak sekali yang harus kita persiapkan. Pasti di luar sana itu ada pertanyaan, kenapa kita dari umat kita itu kok melaksanakan ini, melaksanakan itu, melaksanakan. Kita harus siap menjawab itu semua. Saya sendiri berangkat dari Muslim. Dari Muslim bukan berarti saya itu pindah agama itu gini-gini, enggak. Karena saya sendiri tuh pengennya itu mencari baju yang pas. Baju yang pas itu bukan berarti saya gimana ya, nggak pas sama yang kemarin, nggak. Kemarin cuma kebesaran bajunya, dan sekarang saya mencari yang sekiranya pas dalam
tubuh saya. Kalau seandainya Mas Miko sendiri, kalau pakai baju kebesaran nyaman nggak? Tidak nyaman. Pasti nggak nyaman. Jadi Mas Miko sendiri pasti cari baju yang pas, sekiranya nyaman, melakukan apapun itu bebas. Yang kemarin nggak jelek, yang kemarin nggak yang bagaimana nggak. Kainnya sama, motifnya sama, cuma kebesaran aja. Jadi saya pengen cari yang pas, gitu. Karena resiko yang akan selalu dihadapi adalah tentu latar belakang keluarga, Mas Hafiz. Nah, karena setiap menjalani hidup yang Mas Hafiz sekarang jalani itu tidak akan lupa. Itu sulit untuk dilupakan. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan adalah pada saat itu setelah Mas Hafiz memutuskan itu, gimana proses dalam menjalani hidup itu? Proses dalam menjalani hidup luar biasa sekali. Karena tentu pastinya keluarga itu awal mula menyampaikan itu bisa berani gitu. Awal mulanya dulu itu sebenarnya itu saya ngomong itu harus nunggu 2 tahun loh Mas, baru berani ngomong. Karena saya sendiri latar belakangnya aktif di agama saya yang lalu, aktif banget. Jadi pasti dengar saya tiba-tiba kembali ke leluhur atau pindah ke Hindu itu pasti rame banget. Itu sebelumnya orang tua itu dengarnya pertama nggak dari saya, malah dari teman-teman saya yang ada di sekolah. Didengar, jadi disampaikan ke orang tua, oh pasti itu rame, luar biasa. Itu orang tua nggak setuju, sempat saya itu keluar dari rumah karena ya memang keluarga sendiri, lingkungan nggak menyetujui itu, nggak terima. Karena dari keluarga saya yang di sana tokoh semua, dan saya tiba-tiba belok. Kalaupun saya hanya sekedar diajak orang, ngapain saya cari masalah sama orang tua? Mending saya cari aman. Tapi itu bukan masalah apa ya, ajakan atau bagaimana. Karena saya merasa itu panggilan jiwa saya. Saya merasa nyaman. Saya merasa memakai baju yang pas dalam diri saya. Jadi prosesnya itu luar biasa. Saya selama 2 tahun itu luntang-lantung di luar sana, luar biasa. Saya kalau nginget itu kayak gimana ya, ya mungkin itu perjalanan hidup saya, sudah karma saya ya. Jadi sekarang Astungkara keluarga sudah bisa menerima karena itu luar biasa perjuangannya. Dan dari situ itu bukan hanya cerita yang nyata saja. Saya sama keluarga gak setujui, sama teman-teman ini dihujat sana sini, waduh telinganya luar biasa panasnya. Tidak hanya itu saja, sampai orang tua pun luar biasa, sampai kayak mengutuk gitu sama saya. Tapi saya yakin tujuan saya benar, saya nggak neko-neko. Jadi kalaupun memang orang tua saya nggak setuju gimana-gimana, saya yakin karena hati saya, karena keputusan itu kita yang megang, bukan siapa-siapa, karena kita yang menjalani itu. Itu perjalanan selama 2 tahun itu saya berkelana kemana-mana, nggak tahu arahnya kemana gitu, nggak jelas gitu. Dari situlah saya mendapatkan banyak sekali pelajaran hidup. Siapapun orang yang saya temui itu saya anggap sebagai guru. Karena apa? Saya butuh arahan, bimbingan. Sekiranya saya itu nggak menjadi orang yang bingung, nggak jelas arahnya kemana gitu. Dan Astungkara, dari situ saya menemukan orang-orang yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan hati saya gitu. Astungkara ketemu, dari situlah saya dibimbing, dan Astungkara saya bisa menghadapi kehidupan saya yang sebenarnya itu ngeluh saya. Kenapa saya masih muda gini kok tantangannya luar biasa ini ya? Kenapa saya cari masalah? Tapi dari situ saya kembali lagi ke oh ya, ini panggilan jiwa saya harus melakukan itu, saya harus menjalani itu. Nah ternyata itu Astungkara, karena saya kuat, karena saya apa ya, karena saya sendiri gak hanya dalam hati saya sendiri, itu ada cerita secara niskala juga. Itu pas waktu itu saking bingungnya saya, saking susahnya saya arahnya mau kemana, ada di satu tempat saya itu datang ke pura, nggak tahu itu puranya apa namanya. Pas itu waktunya purnama,
malam purnama saya ke pura itu nggak tahu caranya sembahyang di Hindu itu gimana, saya nggak tahu. Cuma saya tiba-tiba masuk ke mandala utama, saya pas di depan Padma, saya ngomong kayak curhat ke temen gitu, karena saya nggak tahu harus bagaimana. Ya saya pasrah sesuai dengan hati saya itu, karena bingung, saking bingungnya saya ngomong kayak ngomong, ya Tuhan, kalau memang saya diizinkan untuk kembali ke leluhur, saya diizinkan untuk memeluk ajaran agama Hindu, tolong beri saya jawaban, karena saya tidak menjadi anak yang seperti ini, nggak jelas. Ya kayak ngomong curhat sama teman gitu. Nah itu banyak sekali yang saya curhatkan sebenarnya, cuma intinya gitu, saya ngomong kayak ke temennya sendiri gitu, kayak curhat. Nah dari situ jam 12:30 malam saya keluar, padahal puranya itu kan kayak di tengah apa ya, hutan gitu. Padahal tengahnya, depannya pura itu makam, tapi nggak kepikiran takut atau gimana, enggak, karena memang saya pengen menemui gitu, menemui. Saya ke situ pas purnama malam. Nah saya keluar dari pura itu sepi, dari pura sepi, tiba-tiba itu ada angin, suara angin ini nyata loh Mas, ada suara angin besar gitu. Ya agak takut sih sebenarnya kan malam-malam, angin besar. Nah di situ ada suara orang laki-laki, tapi suara orang laki-laki sebenarnya nyari saya, di mana ya sumber suara itu, kan bingung. Ternyata suaranya Pak PHDI di sana. Saya takut karena saya orang lain kok tiba-tiba masuk pura, kan takut. Tapi ternyata Pak PHDI-nya di situ balik, nggak jadi. Kenapa saya tahu namanya PHDI? Karena di situ saya ngomong, jangan sampai disampaikan gini-gini, saya takut itu. Terus Pak PHDI pulang. Setelah pulang saya diem lagi di depan pura gini lagi, ada pohon besar itu. Nah itu ada kan mau masuk pura kan ada candi bentar ya. Nah itu angin datang lagi, kok tiba kayak ada apa ya, cahaya nyentron gitu ya. Kayak cahaya itu tapi tipis-tipis cahayanya gitu. Terus ada kayak bayangan orang kayak nunduk gitu, tambah jelas tambah deket. Ya itu kan saya agak gimana gitu ya, apa itu ya, tapi agak gemetar gitu. Nah itu tiba-tiba ngeluarkan suara di sumber cahaya sama ada bayangan itu. Setidaknya bahasanya Jawa, le gitu ngomongnya, le kowe siap ora ning balik nang leluhurmu, lek ancen siap wis tak estoni kowe bakal balik ning leluhur, sok ben kowe bakal dadi wong kanggo. Nah bahasa dadi wong kanggo ini lah apa ya maksudnya ya. Terus saya tapi sambil ketakutan itu, tiba-tiba hilang, ya udah hilang. Kayak tapi rasa takut itu masih ada. Saya berjalan pulang ke rumah itu masih mikirkan apa ya maksudnya ya. Tapi saya merasa senang karena dapat jawaban. Jadi kayak merasa wah ini harus saya perjuangkan. Saya yakin ini Sukmen bakal jadi wong kanggo atau apa. Seharus saya perjuangkan karena itu secara nis itu luar biasa sekali. Gak semua orang kan bisa gitu Mas. Jadi saya merasa yakin pede untuk meneruskan ini, perjalanan saya untuk kembali ke leluhur ini. Nah singkat cerita sampai segini karena keluarga APC jadi saya kuat, dan Astungkara keluarga menyetujui itu karena saking kuatnya saya diserang sana sini tapi saya nggak goyah. Karena orang tua ngiranya saya kan diajak, saya kan nggak dari ajakan karena memang panggilan hati saya. Dari situ perjalanan sangat lama luar biasa. Akhirnya keluarga menyetujui, mau tanda tangan saya masuk di Sudiwijaya itu, mau. Terus itu dari situ saya ngayah pengen tahu lingkungan Hindu itu seperti apa. Akhirnya saya penasaran dengan kata Pradah tadi. Oh ternyata Pradah organisasi gini. Saya masuklah di DPK Pradah Kabupaten Pasuruan yang di Tengger ini. Sekiranya saya pengen dapat pengalaman di situ. Dari situ, saya selama 2 tahun ini sampai sekarang ini, saya baru ingat pesan dari leluhur Sukmen bakal dadi wong kanggo. Karena dari perjalanan saya ingin memperjuangkan umat yang ada di Tengger Pasuruan ini, ternyata ini jawaban leluhur. Saya kerjasama sama PHDI, bantu teman-teman Prada, bantu sama adik-adik Pasraman untuk memotivasi. Karena apa? Karena perjalanan saya untuk memeluk ajaran agama Hindu itu luar biasa perjuangannya. Jadi saya tahu jawaban Yang Widi itu kenapa.
menguji saya sampai seperti ini? Ya karena itu, karena kuatnya saya, karena kokohnya saya untuk kembali ke leluhur. Jadi saat saya dipercaya sama leluhur untuk kembali ke ajaran leluhur, saya harus menceritakan ini sekiranya untuk bisa memotivasi umat Hindu, khususnya generasi muda Hindu yang sekiranya ke depan bisa menjadi ujung tombak yang runcing. Saya yakin ini ternyata jawaban leluhur saya kenapa saya untuk memeluk ajaran Hindu aja sesulit ini. Ternyata sekarang Astungkara, jawaban dari leluhur, saya bisa menjadi atau masuk di organisasi Prada, bisa jadi salah satu tokoh muda yang ada di Tengger dan bisa berbagi sharing pengalaman yang pernah saya lalui sebelum saya masuk ke ajaran agama Hindu. Mas Hafiz, proses perjalanan tetap berjalan dan sampai saat ini. Kemudian kalau Mas Hafiz mengingat problem terkait dengan tidak disetujui oleh orang tua, itu pasti masih teringat. Masih. Seandainya Mas Hafiz orang tua pada saat ini menyaksikan Hindu Channel dan seandainya orang tua itu masih hidup dan menyaksikan Hindu Channel, apa yang Mas Hafiz ingin sampaikan? Dan seandainya orang tua Mas Hafiz itu sudah tidak ada, apa yang mau Mas Hafiz sampaikan? Karena itu semua tidak, saya aja sampai terbawa suasana ini. Astungkara, orang tua kandung saya dua-duanya ada, dan sering sekarang karena sesuai dengan janji saya itu diizinkan sama leluhur untuk kembali ke ajaran Dharma. Jadi saya tidak ingin mengecewakan leluhur saya yang sudah membantu saya, mendampingi saya sampai saya bisa memeluk ajaran Hindu. Ini aja saya merasa mimpi, karena untuk bisa ke Hindu itu luar biasa. Sampai sekarang itu kan masih terngiang gitu, sulitnya luar biasanya kesana kemari. Jadi saya bentang pading sendiri gitu, luar biasa. Saya sampai saat ini saya duduk di sini, kadang di pura kegiatan sama teman-teman Prada, saya itu masih belum percaya kalau masih saya itu Hindu. Kadang saya itu sering diundang Dharma Wacana atau berbagi tentang pengalaman. Berbagi itu saya berdiri di hadapan umat itu ya gini, memang saya kayak masih nggak percaya, karena saking sulitnya, saking luar biasa prosesnya untuk kembali ke Hindu itu luar biasa. Makanya saya sering ngomong ke adik-adik, ke umat Hindu semua, nggak hanya di Tengger saja. Saya sering ngomong, berbanggalah umat semua yang menjadi Hindu dari lahir, karena saya merasa itu Hindu itu bukan hanya sekedar agama, tapi lebih dari agama. Kalau memang sekarang orang tua saya menyaksikan, ya nggak apa-apa, orang tua saya menerima, karena itu memang terjadi gitu. Bahkan saya sering itu diundang Dharma Wacana, orang tua ikut-ikut. Apa yang ingin Mas sampaikan sama Bapak, sama Ibu? Terima kasih untuk orang tua saya yang sudah, terutama ke Ibu yang sudah mengandung saya, yang sudah luar biasa sekali mendidik saya, membimbing saya sampai menjadi seperti ini. Terima kasihnya sudah tak terhingga. Saya itu pengen itu orang tua itu, ibu khususnya itu menyaksikan saya seperti ini, seperti sekarang ini. Karena apa? Mulai dari kecil saya itu kalau di sekolah, di kegiatan organisasi, saya itu pengennya menjadi anak yang berprestasi. Saya tidak ingin pamer ke siapa-siapa, yang ingin saya pameri hanya ibu. Tapi kenapa setelah kejadian saya kembali ke leluhur, ada banyak kejadian sekali selama 2 tahun itu, luar biasa. Sempat saya disumpahkan sama orang tua itu, tapi itu kembali ke ibu saya sendiri, dan ibu saya sendiri sekarang itu sakit. Kayak gimana ya, kadang ingat, kadang enggak gitu sama saya. Tapi menyesalnya saya gini, saya sekarang udah bisa berdiri di hadapan orang banyak. Ya bisa jadi itu suatu kebanggaan saya. Saya tidak bisa memberikan apa-apa sama orang tua. Saya hanya bisa memberikan sekiranya ini loh, anakmu di luar sana itu bisa bermanfaat.
saya pengen memang dari kecil menjadi orang bermanfaat, pengennya gitu. Dan itu harus didengar orang tua saya, terutama ibu saya. Tapi kenapa dalam posisi seperti ini yang saya inginkan mulai dari kecil ibu sekarang nggak bisa melihat saya kesana kemari. Ya, mungkin saya gimana ya, udah karmanya saya terima semua ini karena saya yakin Tuhan pasti sudah mengukir cerita hidup saya, bagaimana cerita saya ke depannya itu, bagaimana saya sudah terima, karena itu pasti tidak lepas dari karma wasana saya. Jadi untuk saat ini yang harus saya lakukan ya bisa membanggakan orang tua, keluarga, khususnya saya bisa menjadi bermanfaat di umat dan lingkungan. Ini juga menjadikan, karena Mas Hafiz sangat menjadi anak muda yang sangat bijak sekali. Dengan kondisi apapun itu, dia tetap semangat untuk bermanfaat di lingkungan dan generasi selanjutnya. Tentu tidak hanya Hindu saja, namun saat ini Mas Hafiz sedang proses membimbing adik-adik agar memiliki mental jiwa yang pemberani dan pede dalam berkomunikasi dengan siapapun. Dan ternyata Mas Hafiz juga menciptakan karya dan kemudian ditampilkan di Hindu Channel. Mungkin umat Hindu yang belum menyaksikan video ini mungkin nanti bisa disaksikan di Hindu Channel. Kami akan tayangkan sedikit tentang makna apa sebenarnya dibalik dari video yang diciptakan oleh Mas Hafiz, mungkin bisa disaksikan. Nah, sepertinya kalau dilihat dari videonya sangat menjiwai dan dilengkapi dengan suara adik-adik dan lingkungan yang sangat mendukung, yaitu di Bromo. Ada apa sebenarnya dibalik dari lagu ini? Sebenarnya kalau bicara lagu yang berjudul Siwa Puja ini, wah, luar biasa sekali. Karena latar belakang saya sendiri kan memang perjalanan hidup saya untuk menjadi umat Hindu kan gak mudah. Jadi yang saya utamakan memang untuk menciptakan lagu ini kan karena rasa. Jadi ada bahasa memuji rino lawan wengi, itu menyambung yang seperti apa yang saya sampaikan tadi. Di malam hari, karena saking bingungnya saya ingin mendapatkan jawaban dari leluhur, saya datang ke pura, walaupun saya nggak tahu itu bagaimana saya harus berdoa secara Hindu, saya nggak tahu. Jadi di malam hari saya curhat dan leluhur pada Yang Widi, dan dari situlah saya mendapatkan jawaban, dan jawaban yang menurut saya itu luar biasa sekali, dan tidak semua orang itu mendapatkan itu. Dan tidak hanya itu saja, karena ada di Rino Kelawan Wengi itu ada satu kejadian yang sekiranya itu mengingatkan saya untuk apa ya, selalu ingat kepada leluhur, orang tua, bahwasanya alam pun juga menjawab doa dari apa yang sudah kita sampaikan. Di kejadian malam itu, wah, saya tidak bisa berkata-kata, luar biasa sekali kuasanya Tuhan itu, yang itu luar biasa sekali.
Karena ternyata pada saat itu pernah cerita Mas Hafiz, ada seseorang yang membutuhkan sebuah pertolongan. Betul sekali. Namun kalimat mantra saya sampai merinding, Om Namah Shivaya itu dilantunkan oleh seorang wanita Ya, berkali-kali. Ya. Apa pada saat itu? Ada satu kejadian bahwasanya ada beberapa orang memang membutuhkan pertolongan. Malam itu malam mau membageni malam hari. Saya ingat itu masih jam 11:30 malam. Dan itu datang ke saya pas waktu saya kumpul sama teman-teman. Sedangkan memang kita malam hari itu ya kita kumpul, sharing, sekaligus nanti kalau malam kan kita doa bareng gitu malam-malam. Tapi tiba-tiba ada orang yang membutuhkan pertolongan yang tidak bisa saya ceritakan semua karena pertolongan itu secara mis. Di pertengahan kejadian itu ada sosok ibu mangku yang kerabuan karena proses kita menolong seseorang ini kerabuan leluhur yang ada di Tengger ini memberikan pesan bahwasanya kita hidup di dunia ini memang sengsara, memang nggak enak gitu. Kalaupun kita memang nggak pernah jahil sama orang, nggak pernah senggol orang, kita baik sama orang, tapi kita selalu diperlakukan nggak baik sama orang. Jadi kita nggak boleh merasa sakit hati. Pesannya leluhur gitu. Pada malam itu pesannya bahasa Jawa tapi terus nggak apa-apa ya saya bahasa Jawa. Nggak apa-apa. Pesannya gini leluhurnya, setelah kita menolong orang itu ada yang kerabuan, gak popo wis dilarani wong gak usah bales, dicubit orang gak usah dibales cubit, dilarani wong gak usah dibales cubit. Hati ini gak oleh cilik, hati ini kudu jembar, sing ombo kok samudra ya saya ingat samudra luas, sampah apapun ditampung. Hati ini nggak oleh cilik kayak got, dikai sampah titik wis meluber. Gitu. Itu maknanya luar biasa. Dari situlah habis pesan seperti itu sama ibu tua yang kerawan tadi hampir habis pesan kalau kita itu dijahatin sama orang nggak boleh balik jahat. Jadi kita kayak dikuatkan gitu. Kita diberikan pesan ujangan yang sangat luar biasa maknanya. Terus di pertengahan kejadian itu leluhur mengajak kita untuk lantunan itu. Lantunan. Walaupun suaranya cempreng, suaranya orang tua kan cempreng, tapi beliaunya itu ikhlas melantunkan nama Om Namah Shivaya. Tapi itu mengingatkan saya luar biasa sekali kejadian itu. Jadi karena kejadian itu terpikirlah saya, ini luar biasa sekali ceritanya. Ini memang saya ceritakan hanya intinya saja. Ada satu kejadian yang memang tidak bisa semua saya ceritakan. Ada orang tua kerabuan, pesan itu tadi, di pesan-pesannya sama apa yang disampaikan lalu tadi saya tulis menjadi lagu. Karena apa? Saya menangkap bahwasanya leluhur tadi itu mengutamakan rasa. Jadi dari lagu itu, kenapa saya beri judul Siwa Puja? Karena kejadian malam itu, Siwa Puja dengan leluhur setelah kejadian yang luar biasa sampai pagi itu, Mas. Sampai pagi kita memuja Om Namah Shivaya, barulah itu semua udah enak suasananya. Nah itu habis pagi kita ngumpul lagi siang-siang, ngumpul lagi gimana kalau kita buat lagu yang kejadian kemarin. Itu luar biasa sekali, gak hanya sekedar kejadian biasa itu lah, kita buatlah lagu. Nah untuk bisa ikut lomba di Hindu Channel itu tadi. Nah kita buat sesuai dengan kejadian semalam. Memuji kena lawan mengi karena kejadian kemarin malam. Terus ada di lagu nyata kuasa engkau di dunia. Itu kan apa? Dari situlah
kejadian tadi malam itu, malamnya sebuah kenyataan yang sangat luar biasa. Alam pun juga menjawab itu. Yang Widi juga membalas, langsung menjawab itu dengan mendatangkan leluhur itu, memberikan kita pesan. Karena apa? Leluhur sebagai jembatan untuk menyampaikan pesan dari yang Widi untuk kita. Sekiranya kita sebagai umat Hindu atau sebagai orang yang sekiranya bisa bermanfaat untuk orang lain, kan pasti harus dikuatkan. Ternyata yang Widi mengirim leluhur yang sangat luar biasa, memberikan pesan yang sangat luar biasa yang sekiranya bisa kita jadikan lagu untuk Hindu Channel. Karena apa? Kita tidak pengen yang muluk-muluk, yang aneh-aneh, karena rasa itu tadi yang diberikan leluhur. Jadi kita menciptakan lagu Siwa Puja ini untuk umat, bukan untuk siapa-siapa. Luar biasa. Mari kita closing dengan mengucapkan mantra Namah Shivaya sebanyak 8 kali. Kita closing. Mas ini yang malu. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Matur suwun, Mas Hafiz, luar biasa. Terima kasih. Sehat selalu dan pemirsa Hindu Channel. Inilah kita sebagai generasi Hindu, tetap semangat. Apapun kondisinya, kita tetap bekerja sama, baik dengan organisasi, baik dengan orang tua, dan juga dengan rekan-rekan. Mari kita ajak generasi muda kita. Kami tutup dengan Paramasanti bersama dengan Mas Hafiz, Pasuruan, Tengger, Jawa Timur. Om Santi, Santi, Santi.